Mengapa manusia itu perlu percaya kepada Kristus? Untuk bisa mengerti perkataan Tuhan itu, kita harus mengerti untuk apa manusia dicipta sejak semula. Apakah semua orang pasti masuk surga? Atau ada satu syarat yang tidak boleh diabaikan? Hari ini kita akan melihat peringatan langsung dari Yesus Kristus dalam Injil Yohanes 8 ayat 24 bersama Elia Miran. Hari ini kita akan belajar Injilnya Yesus Kristus dari Injil Yohanes pasal ke-8 ayatnya yang ke-24. Yohanes 8 ayat yang ke-24, saya pakai terjemahan baru 2. Mungkin ini ada perbedaan sedikit dengan terjemahan baru pertama. Yohanes 8 ayat yang ke-24. Kristus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sekali lagi, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mengapa Kristus mengatakan bahwa jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu? Apa makna dan arti dan mengapa, apa yang menjadi alasan Tuhan kita mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu? Untuk bisa mengerti makna dari ayat ini, kita tidak hanya bisa membaca seluruh Injil perikop Yohanes, tapi kita harus mengetahui sejak semula apa dan mengapa Kristus itu perlu datang. Kedatangan Kristus bukanlah suatu hal yang tiba-tiba. Kedatangan dia adalah sesuatu yang dinubuatkan, sesuatu yang dinantikan, yang ingin dilihat oleh para nabi, yang ingin didengar oleh para nabi, tetapi mereka tak dapat mendengarnya. Oleh karena itu sekarang dari sabda itu kita mau belajar apa yang sebenarnya menjadi tujuan Yesus Kristus datang ke dunia, yang kemudian nanti pada akhirnya kita akan mengerti mengapa manusia itu perlu percaya kepada Kristus. Untuk bisa mengerti perkataan Tuhan itu, kita harus mengerti untuk apa manusia dicipta sejak semula. Kalau kita tidak mengerti keadaan diri kita, kalau kita nggak mengerti diri kita nggak mungkin bisa mengenal Allah. Para bapak gereja mengungkapkan bahwa kalau kamu tidak mengenali dirimu, kamu tidak mungkin bisa mengenal Allah. Dengan demikian pun kalau kita tidak mengerti mengapa kita ada, kita nggak mungkin bisa mengerti mengapa Kristus itu datang dan perlu untuk kita percayai. Apakah kita pernah bertanya kepada Allah atau dalam pribadi kita sendiri dalam doa kepada Tuhan, mengapa engkau menjadikan aku dan apa tujuannya engkau membuat aku hidup? Apakah kita mengerti mengapa Tuhan menciptakan kita? Apakah kita mengerti mengapa Tuhan menjadikan kita ada? Dalam Injil yang sama, Yohanes menekankan bahwa Allah adalah kasih. Bahkan dalam surat-suratnya, dalam surat yang pertama, ia menekankan bahwa kasih Allah, Allah itu bukan sumber kasih, tapi Allah adalah kasih itu sendiri. Dengan demikian, kalau Allah adalah kasih, lalu mengapa dan apa tujuan Allah menciptakan manusia? Tujuan Allah menciptakan manusia hanya satu, yaitu dia mau membagikan kasihnya. Hanya itu. Karena kesukaan Allah adalah kasih, karena dia adalah kasih, maka dia menciptakan manusia itu semata-mata agar manusia itu menikmati kasih Allah. Makanya dalam 6 hari penciptaan, manusia dicipta pada hari terakhir, itu bukan tanpa makna. Mengapa manusia itu yang paling berharga, tetapi manusia itu dicipta pada hari yang terakhir? Karena hari pertama sampai hari kelima Allah menyiapkan semuanya dengan baik. Dan ketika semua yang baik itu setelah siap, maka manusia diciptakan pada hari yang terakhir untuk siap menerima semua yang baik yang telah dijadikan sebagai bukti kasih Allah itu. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia sejak semula adalah untuk mengasihi manusia itu. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya dan Allah itu kekal, maka manusia itu diciptakan untuk hidup yang kekal, bukan untuk mengalami kematian. Maka kematian hari ini, mengapa ada kematian? Itu nanti kita akan pelajari. Tapi
Allah sejak semula tidak pernah, Allah yang adalah hidup itu tidak pernah menciptakan manusia untuk mengalami kematian. Dan Tuhan yang mencintai hidup itu juga menciptakan manusia untuk membagikan kasih-Nya. Dan Allah telah membagikan kasih-Nya kepada manusia dengan memberikan semua yang diperlukan oleh manusia itu di alam semesta ini. Bukan manusia yang diciptakan bagi alam semesta, tapi alam semesta lah yang diciptakan bagi manusia. Alam semesta yang begitu luas yang tak dapat diselami oleh akal manusia ini, itu bahkan diciptakan bagi manusia itu. Itulah kasih Allah yang sempurna. Tetapi kasih itu adalah sesuatu yang berelasi. Ketika Allah mengasihi manusia, maka manusia perlu mengasihi Allah. Manusia perlu mengasihi Allah bukan karena Allah membutuhkan kasih manusia. Manusia perlu mengasihi Allah agar manusia itu tetap terhubung dengan Allah. Karena Allah adalah hidup yang kekal itu, maka agar manusia bisa memperoleh hidup yang kekal, maka manusia harus terus terhubung dengan Allah. Bagaimana caranya manusia tetap terus terhubung dengan Allah? Melalui kasih. Maka manusia itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Maka Allah mengajari manusia itu cara mengasihinya. Maka Tuhan berikan suatu perintah. Jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Jadi larangan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan suatu cobaan. Bukan suatu ujian bagi Adam dan Hawa. Tapi itu adalah cara yang Allah sediakan kepada manusia itu. Bagaimana manusia itu mengasihi Allah. Kalau Allah mengasihi manusia dengan memberikan semua yang di semesta, maka manusia kalau mau mengasihi Allah, kalau mau terhubung dengan Allah, ia harus mengasihi Allah. Caranya bagaimana? Tidak makan buah pohon pengetahuan. Maka selama manusia menjaga hubungannya dengan Allah, dengan tidak memakan buah pohon pengetahuan itu, maka ia akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Seperti kipas angin. Yang membuat kipas angin itu berputar itu apa? Energi, sumber hidup. Sumber energi dari kipas itu apa? Listrik. Bagaimana listrik bisa memutar kipas? Harus terhubung dengan kabel. Selama kabel tercolok dengan listrik, kipas akan terus putar. Kalau dia tercabut, maka dia mati. Manusia bagaimana bisa hidup kekal harus terhubung dengan Allah. Bagaimana cara yang terhubung? Kabelnya adalah kasih. Selama manusia mengasihi Allah, manusia akan hidup kekal. Tapi sebagaimana kabel tercabut dari listrik, kipas itu semakin lama semakin pelan-pelan akhirnya mati. Begitu juga manusia. Ketika manusia itu pada akhirnya berdosa dan memakan buah pohon pengetahuan itu, maka kita terputus dengan Allah sumber hidup, maka manusia semakin lama semakin menua dan akhirnya mati. Jadi penyebab kematian adalah keterpisahan dengan Allah. Apa arti kematian? Arti kematian adalah perpisahan dari hidup. Siapa hidup itu? Allah sendiri. Jadi yang menyebabkan kita mati, yang menyebabkan kita binasa, adalah keterpisahan kita dengan Allah. Dan ketika kita berpisah dengan Allah itulah maka manusia berusaha di seluruh dunia memperjuangkan hidupnya. Manusia mati-matian bekerja demi memperjuangkan hidupnya. Tuhan mengatakan kepada Adam bahwa terkutuklah tanah karena engkau. Arurah Adamah, karena engkau diambil dari tanah, maka karena engkau ya Adam terkutuklah tanah. Semua yang dihasilkan tanah tidak akan bisa memberikan kamu hidup yang kamu mau. Maka sejak zaman Adam sampai hari ini, semua orang mati-matian bekerja di bumi ini hanya untuk memperpanjang hidupnya. Itu semua efek keterpisahan dengan Allah. Hidup yang hari ini tidak pernah didesain oleh Allah. Hidup yang hari ini adalah efek daripada dosa. Tetapi ketika manusia itu rusak, ketika manusia itu jatuh, ketika manusia itu gagal, apakah Allah membiarkan manusia itu begitu saja? Tidak.
Manusia menjanjikan seorang penolong yang akan pada akhirnya menyelesaikan efek dari kejatuhan itu. Dalam Kejadian 3:15 Allah menjanjikan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang Tuhan janjikan adalah seorang anak laki-laki, keturunan perempuan, yang akan meremukkan ular, dan ular itu nanti meremukkan tumit anak laki-laki ini. Inilah yang dinanti oleh seluruh nabi di seluruh perjanjian lama. Dari hal ini kita bisa belajar. Jangan pernah percaya, jangan pernah mencari siapapun kecuali anak laki-laki itu. Jangan pernah percaya kepada agama. Tuhan tak pernah janjikan agama. Jangan pernah percaya kepada ideologi. Tuhan tidak pernah menjanjikan ideologi untuk selamatkan manusia. Jangan pernah percaya kepada orang kaya, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan orang kaya. Jangan percaya kepada bangsawan, karena Tuhan tidak menjanjikan seorang bangsawan. Dia menjanjikan seorang anak laki-laki dari keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Inilah yang harus kamu cari, siapa anak laki-laki ini. Karena dialah yang dijanjikan untuk menyelesaikan keterpisahan itu. Semua penderitaan, semua kesusahan yang ada di dunia ini hanya karena keterpisahan itu. Tetapi Allah telah menjanjikan sejak semula seorang anak laki-laki untuk merekonsiliasi kita kembali akibat keterpisahan itu. Maka anak laki-laki keturunan perempuan inilah yang dicari para nabi. Maka sejak zaman Musa, 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Musa menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki yang dijanjikan itu akan tampil seperti aku. Kalau aku memimpin engkau dari perbudakan Mesir, wahai Israel, tapi nanti Mesias yang dijanjikan itu akan memimpin engkau dari perbudakan dosa. Kalau aku dari seorang Lewi, maka nanti anak laki-laki itu akan datang dari bangsa Yehuda, dan tonggak kerajaan tidak akan bergeser dari Yehuda. 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Raja Daud menubuatkan dalam Mazmur 22 bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru, Eli, Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. Dan nanti anak laki-laki itu jubahnya akan diundi. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan ditikam, diletakkan di antara penjahat, dihitung di antara pemberontak. Ia akan dihina, ia akan diludahi, ia akan dimaki. Rupanya tidak tampan dan semaraknya tidak ada sehingga kita mengingini dia. Dia mengalami semua aniaya dan siksaan itu bukan oleh karena kesalahannya, tapi oleh karena kesalahan kita yang ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nabi Mika menubuatkan bahwa nanti 700 tahun sebelum dia lahir, Nabi Mika menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan lahir di kandang domba di Bethlehem, di kotanya Daud, Raja Yehuda itu. Nabi Hosea menubuatkan bahwa nanti dia akan diasingkan ke Mesir. Nabi Zakaria menubuatkan bahwa nanti dia akan dijual 30 keping perak. Nabi Yunus menubuatkan bahwa nanti dia akan memiliki tanda sebagaimana aku telah menggenapi tanda. Kalau aku dalam perut ikan 3 hari 3 malam, maka nanti anak laki-laki itu akan di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nabi Yehezkiel, Yeremia, dan para mereka yang meratap menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan menunggangi seekor keledai. Dan dia akan memasuki gerbang Yerusalem. Dan orang akan bersorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
ada 300 nubuatan selama 2000 tahun bergantian tentang siapa anak laki-laki ini. Maka setelah genap waktunya, pada tahun 4 sebelum Masehi, lahirlah anak laki-laki itu dari keturunan perempuan. Mengandunglah seorang anak darah bernama Maria, suku Yehuda, anak Eliakim dan Ana, dari garis Natan, anak Set, anak Adam. Ketika dia mengandung anak laki-laki itu, ia melahirkannya di kandang domba di Bethlehem, seperti perkataan Mika. Lalu anak laki-laki itu diasingkan ke Mesir oleh penganiayaan Raja Herodes. Kembali kemudian ke kerajaannya, mati, tersalibkan di Yerusalem, berseru seperti perkataan Daud, ditikam, dijual 30 keping perak oleh muridnya sendiri, naik ke atas Kalvari, terpaku, dikelilingi oleh anjing-anjing, yaitu orang Romawi, masuk ke dalam dunia orang mati, 3 hari 3 malam dalam kuburan, dan bangkit kembali. Dan itulah dia, Yesus Kristus dari Nazaret. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa, apa tujuannya dia menggenapi semua itu? Dari selama 5.000 tahun kalender Ibrani, tak seorang pun yang menggenapi tanda itu selain daripada Yesus Kristus. Tak satu pun nubuatan yang meleset yang digenapi oleh dia. Tapi apa tujuannya? Mengapa dia menggenapi semuanya ini? Mengapa dia perlu lahir di kandang domba? Mengapa dia perlu tersalib? Mengapa dia perlu mati? Mengapa dia perlu bangkit? Apa tujuannya dia mati? Tujuannya satu, rekonsiliasi, pertemuan kembali dengan Allah. Makanya dia sendiri yang lahir dari anak darah Maria itu telah mengatakan maksud kedatangannya dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa dikatakan barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal? Karena memang sejak semula kita dicipta untuk hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal itu telah rusak oleh karena dosa. Maka anak laki-laki ini yaitu Yesus Kristus menyelesaikan dosa dan akibatnya agar kita kembali bertemu dalam hidup yang kekal itu. Apa yang dia lakukan? Dosa menyelesaikan dosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah hutang. Dosa itu adalah hamartia, hatta. Hutang, berhutang apa manusia kepada Allah sehingga manusia itu berpisah dengan Allah? Apa yang tidak diberikan manusia kepada Allah sehingga manusia berpisah dengan Allah? Kasih. Kita berhutang kasih kepada Allah karena ketidakmampuan kita lah mengasihi Allah membuat kita berpisah dengan Allah. Maka bagaimana cara Yesus Kristus menyelesaikan hutang kasih kita kepada Allah? Melalui kasihnya yang sempurna di Kalvari, dia melunasi seluruh kasih kita yang bercacat dan bercela. Maka dikatakan melalui salib, ia telah memakukan surat hutang dosa kita. Adam yang pertama mengatakan bukan kehendakku, tapi bukan kehendakmu, tapi kehendakku. Tapi kasih Yesus Kristus yang sempurna mengatakan, ya Bapa, bukan kehendakku, tapi jadilah kehendakmu. Maka kegagalan keturunan Adam yang tidak mampu mengasihi Allah telah dilunasi oleh keberhasilan kesempurnaan kasih Kristus di Kalvari sampai mati dan taat di kayu salib. Maka di dalam Yesus Kristus inilah kasih yang sempurna itu ditemukan. Maka dia disebut Adam yang kedua. Adam yang pertama telah menuntun kita kepada maut. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, telah menuntun kita kepada hidup yang kekal. Maka dikatakan kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari dia,
Tidak mungkin kita memperoleh keselamatan itu. Apa bukti bahwa ia telah melunasi surat hutang dosa kita? Ketika ia mati dalam menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, ia membelah tabir bait suci dan merobek tirai penghalang antara ruang suci dan ruang maha suci di bait Allah. Yang berarti melalui kematiannya dia, tidak ada lagi penghalang antara Allah dengan manusia. Melalui kematiannya sebagai kurban yang sempurna bagi pengampunan dosa, maka manusia dengan Allah tidak lagi dihalangi oleh Allah pun di dalam dia. Maka di dalam dia, imam besar kita itu, kita bisa bertemu dengan Allah. Karena hanya dia yang bisa menyelesaikan hidup yang sempurna, tanpa dosa, tanpa celah, dan dalam kasih yang sempurna. Maka ketika kita dilahirkan dari dia kembali, kita turut dibenarkan oleh kebenarannya dia. Itulah maksudnya, ia memakukan surat hutang dosa kita. Tapi selain daripada itu, dia melakukan hal yang lebih besar. Dia melakukan sesuatu yang menaklukkan efek dari dosa itu. Karena upah dosa adalah maut, dan sengat maut adalah dosa, maka Kristus harus menyelesaikan kematian akibat dari dosa. Dia tidak hanya melunasi dosa, tapi dia menyelesaikan akibat dosa. Apa itu akibat dosa? Kematian. Bagaimana caranya Yesus Kristus menyelesaikan kematian? Ia menyelesaikan kematian dengan kematiannya. Dengan mati, dengan naik ke Kalvari dia mati. Dengan mati dia memasuki kematian. Dengan memasuki kematian itu dia bertemu penguasa kematian itu, yaitu iblis. Ibrani 2 ayat 14 mengatakan, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Yesus Kristus turun ke dunia orang mati adalah untuk memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ketika dia memasuki kematian itu, dia tidak ditahan oleh kematian itu. Ketika dia memasuki kematian itu, dia merusak, dia menginjak, dia mempermalukan kematian. Dan bukti bahwa kematian itu dipermalukan oleh Yesus Kristus adalah ia bangkit pada hari ketiga. Ketika ia bangkit pada hari ketiga, itu artinya bahwa kematian itu tak bisa menahan Yesus Kristus. Maka ketika ia bangkit, maka digenapilah janji Allah kepada Adam, bahwa keturunan perempuan itu telah meremukkan kepala ular, dan ular itu telah meremukkan tumit anak laki-laki itu. Yesus Kristus telah meremukkan iblis melalui kebangkitannya, dan iblis telah meremukkan Yesus melalui penyaliban itu. Maka ketika dia bangkit, sempurnalah janji Allah telah selesai dan berkenan dan dinikmati oleh gerejanya Allah. Jadi inilah mengapa kamu percaya kepada dia. Kedatangan dia itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi kedatangan dia itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita yang pertama. Semua orang di dunia ini sedang berjalan dalam kesia-siaan. Mereka berpikir tanpa Kristus mereka bisa hidup. No. Ada orang berpikir dengan uang, dengan laki-laki, dengan perempuan, mereka bisa hidup. Tidak. Semua orang besar, semua orang kuat, semua orang pinter, semua orang kaya, semua orang populer, semua orang yang dipuji dunia ini telah kalah kepada satu hal, yaitu kematian. Sampai hari ini mereka masih mati dan akan mati. Hanya dia yang telah mengeluarkan dirinya dari kematian dan tidak mati lagi. Jadi kalau kamu mau hidup, tidak ada alasan menolak dia yang telah hidup itu. Apa yang dicari manusia? Hidup. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari suku manapun kamu, dari peradaban manapun kamu, di zaman manapun kamu hidup,
Yang dicari manusia sejak semula sampai nanti Maranatha, itu hanya satu, hidup. Semua ilmu pengetahuan berkembang itu demi mempermudah hidup manusia. Dan demi mempercepat dan memperlama hidup manusia. Memudahkan manusia hidup, memperpanjang usia manusia, dan mempermudah akses hidup manusia. Semua yang kamu lakukan hari ini demi hidupmu. Mengumpulkan uang demi makanan, demi perut, dan kamu bisa tetap hidup kan. Kamu mati-matian sekolah tinggi-tinggi untuk apa? Untuk bisa membuat hidupmu lebih baik. Orang bunuh diri pun itu karena mau hidup. Tapi karena hidupnya tidak seperti yang dia mau, maka dia membunuh dirinya sendiri. Yang dicintai manusia itu hidup. Dan hari ini kamu lagi berjuang untuk hidup. Semua orang mati-matian di belahan bumi manapun demi hidupnya. Dan yang dihindari manusia itu kehilangan hidup itu. Kematian itu. Maka orang takut sekali dengan kematian. Orang-orang kaya di Jakarta sakit dikit apa aja. Terbang ke Singapura. Terbang ke Amerika. Batuk-batuk dikit takut ada ini. Takut dia cepat mati. Takut dia tidak lama menikmati uangnya dan hartanya. Takut kepada kematian. Artinya apa? Kekayaan dia itu ternyata tak mampu memberikan dia kekuatan atas kematian. Kematian yang paling ditakuti manusia. Kerajaan di Inggris, ratu itu harus makan makanan ada timbangan gizi-gizi tertentu. Untuk apa? Agar ratunya nggak cepat mati. Takut ratunya mati. Betapa banyaknya usaha manusia untuk menghindarkan manusia dari kematian. Tapi pada akhirnya semua ditemukan dalam kematian. Sejatinya, kalau hidup yang dicari manusia dan kematian yang ditakuti manusia itu, apa alasan manusia itu menolak dia yang telah hidup dan telah mengalahkan kematian itu? Tidak ada. Makanya Kristus mengatakan, I'm the vine. Akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan dusta, itu fakta. Alexander the Great, Raja Yunani itu telah menguasai seluruh dunia ini dalam waktu yang singkat. Dia adalah raja yang paling berkuasa di dalam sejarah dunia sejak dunia dijadikan. Tak ada yang bisa menaklukkan dia. Dia mengalahkan Persia yang menginjak Babilonia itu. Dan dia pada akhirnya mengalahkan seluruh bangsa dengan gada bangsa Yunani. Kota Alexandria di Mesir itu dipersembahkan bagi dia, Alexander the Great. Dia kuat, dia kaya, dia hebat, dia jenius, dia tampan, dia memiliki kesempurnaan duniawi. Tapi dia mati karena demam. Bayangkan, raja yang begitu besar, yang berkuasa itu, telah ditelan oleh demam. Apakah dia bisa berbuat sesuatu? Tidak. Dia telah mati. Anak muda yang belajar filsafat, mungkin engkau belajar filsafat Socrates, filsafat orang Tionghoa, dari Konghucu, dari Lao Tzu, ikut Siddhartha, ikut siapa lagi, Plato, ikut Philo. Kamu bilang, saya lebih baik tanpa Yesus. I know how to treat my life. Aku tahu bagaimana aku hidup. I know who I am I. Aku tahu siapa aku melalui filsafat. Aku tahu aku hidup. Bapakku Socrates mengajarkan prinsip hidup. Bapakku Stoik mengajarkan bagaimana hidup. Mereka ajarkan bagaimana hidup, mereka sendiri mati. Bagaimana mungkin kamu percaya kepada mereka? Itu dusta.
Mereka mengajarkan kamu berenang, tapi mereka sendiri tidak bisa berenang. Yang berhak mengajarkan kamu hidup, hanya Dia yang hidup. Kalau Dia mati, bukankah itu pendusta? Aku berikan kamu surga, Dia sendiri nggak ke surga. Aku berikan kamu hidup, Dia sendiri mati. Makanya Kristus ketika mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika Dia mengatakan akulah jalan, Dia menjadi jawaban untuk seluruh agama di dunia ini yang berusaha jadi jalan. Ketika Dia mengatakan akulah kebenaran, Dia menjadi jawaban atas seluruh dunia filsafat Yunani yang mencari kebenaran. Dan ketika Dia mengatakan akulah hidup, Dia adalah jawaban bagi seluruh manusia yang mati-matian memperjuangkan hidupnya. Jadi mutlak di luar Dia apa yang bisa kamu lakukan? Tidak ada. Ternyata di luar daripada Engkau aku tak menemui apapun. Tapi mengapa dunia tak bisa melihat ini? Buta. Kalau kamu bisa memahami ini, engkau orang yang penuh dengan anugerah. Karena gak semua orang bisa paham ini. Semua orang tahu, para peneliti, para ilmuwan benar-benar tahu Yesus telah mati dan bangkit. Tapi mereka gak sanggup percaya. Aku juga gak tahu kenapa. Tidak hidup dalam anugerah. Orang yang gak bisa melihat Yesus itu karena dia merasa mampu. Makanya orang mampu itu bahaya. Orang kalau merasa mampu, itu tidak akan melihat Yesus. Makanya Tuhan mengatakan berbagailah orang yang miskin. Nanti di khotbah kedua saya akan bahas orang miskin. Itu seperti apa maksudnya. Hari ini kita belajar apa alasanmu percaya Yesus. Nanti saya akan memberitahu bagaimana mengikuti Yesus. Bagaimana caranya bisa menerima Dia. Kamu pikir hanya cukup baptisan percaya, aku percaya? Tidak. Yang berseru Tuhan, Tuhan. Yang ditolak oleh Tuhan itu. Yang memperoleh baptisan. 10 gadis itu adalah orang yang sudah dibaptis. Tapi hanya 5 yang bisa melihat, 5 tidak bisa melihat. Mengapa? Why? Menjadi Kristen itu tidak segampang yang orang kira. Sulit. Betapa indahnya anugerah itu. Tapi betapa sempitnya jalan menuju itu. Makanya dikatakan, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Jadi kalau kita pikir gampang jadi Kristen, di balik keindahan teologi kita yang tidak pernah dihadirkan oleh agama manapun. Kalau kita berpikir menjadi Kristen itu mudah, kita sedang menjadi bukan yang Kristen. Karena Tuhan mengatakan, pintu itu sesak, pikulah salibmu, dan ikutlah aku. Banyak orang tidak memandang kepada Yesus. Ya karena Yesus memang tidak datang dalam apa yang dianggap dunia ini besar dan hebat. Dia tidak datang dalam permata. Dia tidak datang di kursi kaisar. Dia tidak datang dengan emas. Dia tidak datang dengan mahkota. Dia hanya datang dengan kerendahan hati Bapaknya. Dia yang datang dalam kerendahan hati Allah hanya bisa diterima oleh mereka yang merendahkan dirinya. Orang yang merasa kuat, orang yang merasa mampu, orang yang merasa hebat, orang yang merasa pintar, orang yang merasa suci, gak akan mungkin bisa melihat Yesus. Orang Farisi itu berkali-kali Yesus tunjukkan mujizat. Tapi karena mereka merasa mampu, mereka merasa suci, mereka merasa benar, mereka gak bisa percaya Yesus kan. Padahal mereka lihat Yesus dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka gak mampu percaya. Karena apa? Mereka tidak hidup dalam anugerah. Sulit. Untuk menerima Yesus pun ternyata sulit. Karena kamu harus merelakan banyak hal dalam dirimu. Dan meninggalkan egomu. Untuk meninggalkan pengakuan bahwa kamu bisa melakukan apapun. Menjadi Kristen itu bukan pilihan yang mudah. Keselamatan surgawi itu hanya diberikan bagi mereka yang struggle.
Tanpa struggle orang nggak bisa ke surga. Kalau Allah telah memberikan keselamatan melalui salib itu, maka kita juga harus menerima keselamatan melalui salib diri kita masing-masing. Jadi kalau orang berkata, aku sudah selamat, pada saat yang sama kamu sedang tidak selamat. Orang yang akan selamat tidak akan mengatakan dirinya, aku sudah selamat. Karena ia tidak akan pede dengan dirinya. Hati-hati kita tertipu. Aku sudah selamat. Kamu mengatakan kamu sudah selamat, kamu sudah melihat dirimu tidak dalam kedalaman dengan Tuhan. Kalau belum, kamu sedang mengklaim sesuatu yang bahkan kamu tidak tahu. Makanya Alkitab mengajarkan kenali dirimu. Orang yang semakin mengenal Allah tidak akan merasa semakin benar. Tidak akan merasa semakin suci. Orang yang mengenal Allah akan semakin melihat dosanya. Makanya orang yang melihat dosanya itu lebih besar daripada orang yang membangkitkan orang mati. Belajar melihat dosa. Belajar melihat diri sendiri. Untuk menjadi tahu diri. Agar kita bisa menerima anugerah. Kalau kita nggak bisa melihat diri kita nggak mungkin bisa melihat Allah, Bapak Ibu. Mungkin berapa lama kamu jadi Kristen? Berapa lama Yudas ikut Yesus, tapi dia nggak bisa lihat Tuhan. Dia nggak bisa lihat Yesus. Makan, minum sama Yesus. Tapi dia nggak bisa melihat Yesus itu. Bahkan muridnya pun tidak sempurna melihat Yesus sebelum dia bangkit. Tapi ketika Yesus bangkit, akhirnya iman mereka penuh. Karena begitu besar kebangkitan itu, maka mereka tidak takut mati demi Yesus. Mengapa mereka tidak takut mati demi Yesus? Karena mereka melihat Tuhanku telah menaklukkan kematian itu, untuk apa aku takut mati? Untuk apa aku takut pada kematian? Orang yang semakin dekat dengan Tuhan akan penuh dengan air mata, kedukaan, karena ia melihat dirinya sendiri. Dia tidak akan berkata, aku sudah selamat. Kepastian keselamatan di dalam diri itu tidak ada. Kepastian dalam pengharapan yang ada. Makanya Paulus mengatakan, iman adalah pertandingan. Paulus ketika baru melayani Tuhan, dia bangga, sombong. Aku tidak kalah dengan rasul yang lain. Dia ngomong begitu ke Korintus. Tapi sebelum dia mati, dia bilang apa? Oh Timotius, ternyata di antara semua orang, akulah yang paling berdosa. Hidupnya semakin baik, tapi pada saat yang sama dia semakin merasa berdosa. Itulah kehidupan rohani itu. Itulah buah pengenalan akan Tuhan. Karena itu menjaga kerendahan hati manusia. Kalau dengan kehidupan rohani kita merasa sudah benar, pada saat yang sama kamu udah gagal. Kalau kamu merasa layak, pada saat itu kamu sedang tidak layak. Orang yang merasa sudah benar dengan melakukan ini, begini, lalu dia punya pride, dia merasa layak, mungkin dia kasih persembahan, mungkin dia tolong orang lain, mungkin dia berkhotbah, mungkin dia melayani, tapi dengan semua itu dia merasa layak. Pada saat yang sama kamu sedang tidak layak. Gak ada orang yang bisa layak dari perbuatan. Semua orang layak hanya anugerah. Makanya orang yang tidak hidup dalam anugerah itu bahaya. Mereka gak akan bisa melihat Yesus. Makanya lihat orang kaya, orang besar, orang kuat di dunia ini. Mereka mau tidak percaya Yesus? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari kelemahannya. Mereka tidak melihat penyakitnya. Mereka tidak melihat kelemahannya. Mereka hanya memandang kekuatannya yang pada akhirnya membuat dia jatuh. Mengapa malaikat bisa jatuh di surga padahal di surga nggak ada dosa? Karena dia tidak tahan dalam kemuliaan. Dia diberi kemuliaan yang besar,
Tapi dia fokus memandang kemuliaan. Dia tidak memandang kodratnya sebagai ciptaan. Ketika dia memandang kemuliaan yang Tuhan berikan kepada dia, dia lupa diri, akhirnya jatuh. Maka dalam hidup ini jangan pernah pandang kepada kekuatanmu. Jangan pernah pandang kepada kekayaanmu. Jangan pernah pandang kepada kepintaranmu. Pandanglah pada dosamu agar kamu gak punya alasan untuk meninggikan diri di hadapan siapapun. Selalu pandang pada cacatmu. Jangan karena puasamu, kamu puasa, kamu lihat orang gak puasa lalu kamu merasa lebih benar. Lebih baik kamu makan daripada kamu sombong karena puasamu. Kalau kamu merasa dengan persembahanmu, dengan persepuluhanmu, kamu udah lebih baik daripada dia yang tak beri persepuluhanmu, lebih baik kamu tidak usah kasih daripada kamu sombong karena persepuluhanmu. Ingat, yang Tuhan paling perlukan itu hati, bukan tindakan lahiriah. Karena dari hati hidup terpancar. Bagaimana dianoia berpindah ke dalam hati. Bagaimana kasih dari pikiran sungguh-sungguh menjadi kasih dari jiwa. Nus, inti dari roh kehidupan ilahi itu tetap menyala. Itulah orang yang penuh anugerah. Jadi jangan pernah merasa layak dalam hidup ini. Jangan pernah terlalu percaya diri. Kalau kamu mengatakan saya selamat, kamu selamat karena apa yang kamu pikirkan? Karena yang kamu lakukan atau karena kamu melihat anugerah? Kalau melihat anugerah, itu mantap. Tapi kalau melihat kemampuanmu, itu gagal. Banyak orang tertolak. Nanti di akhir zaman itu penuh dengan kejutan yang kita gak pernah bayangkan. Dia udah rasa, aku udah Kristen kok, aku udah ke gereja, aku udah begini, aku udah begini. Tapi mengapa aku tertolak? Karena apa? Dia tidak mengenal dengan benar. Dia merasa mengenal, dia mengenal karena definisinya sendiri. Bukan mengenal karena kebenaran itu. Dia membuat Allah menurut definisinya, tidak membuat Allah menurut kebenaran Allah. Aku hanya tahu Allah itu yang membuat aku jadi kepala. Aku hanya Allah itu yang selalu memberikan yang aku mau. Aku hanya tahu Allah itu yang begini. Itu kan definisimu. It's not the truth. Itu bukan kebenaran. Nah, orang yang seperti itu terdengar rohani. Sejatinya tidak rohani. Dosa itu halus sekali. Makanya para bapak gereja mengatakan, orang yang mengenali dirinya itu lebih hebat daripada orang yang membangkitkan orang mati. Karena apa? Kerendahan hati itulah inti dari seluruh kehidupan yang bajik dalam mengikut Yesus. Itu yang ditolak oleh Tuhan Matius 7 itu. Orang yang bermujizat kan? Orang bernubuat kan? Mengapa tertolak? Karena merasa mampu, merasa suci, merasa benar, merasa oke di hadapan Allah. Ditolak. Padahal dunia ini mungkin bertepuk tangan sama yang bermujizat itu. Mungkin dunia ini bertepuk tangan sama yang bernubuat itu. Mungkin dunia ini mengeluh-elukan orang seperti itu. Tidak. Yang sakit sembuh. Tengking. Enggak semua itu harus ditengking. Kamu harus perlu tahu apa yang perlu kamu terima dalam hikmat Allah, apa yang tidak perlu. Ya, nanti kelanjutan dari semua ini kita akan pelajari. Tapi yang penting dari semuanya ini adalah bertanam dan berakar kuatlah di dalam Kristus dan tumbuhlah di dalam pondasi bangunan yang benar. Berakar kuat, kata Paulus, artinya apa? Kamu harus punya keintiman rohani dengan Allah yang tak terlihat oleh siapapun. Dan kamu harus dibangun di atas bangunan yang benar, artinya kamu harus memiliki pemahaman yang benar, doktrin iman tentang Yesus Kristus. Karena itu menjaga kamu dalam kehidupan spiritualmu. Dengan memelihara itu, maka dengan demikian kita akan selamat. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Tuhan berkati. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus.
Jangan lupa subscribe, like dan bagikan supaya semakin banyak orang mendengar firman Tuhan.